It's Moji. Halo, good morning Moji Badi. Moji Badi tahu nggak nih kalau konser Coldplay di Singapura resmi ditambah 1 hari lagi pada 30 Januari 2024. Nah bagaimana ya di Indonesia? Semoga ada langkah negosiasi Kemenparekraf berhasil ya Moji Badi. Tentunya hari ini kembali lagi bersama saya Shana Saprilia dan inilah Moji Pagi selengkapnya. Di informasi pertama kita hari ini, laga Timnas Indonesia versus Argentina digelar di GBK Jakarta kemarin. Tapi apesnya nih, ada sejumlah orang yang sudah niat nonton, tapi malah tertipu oleh tiket palsu. Di informasi selanjutnya Moji Badi, kisah pedagang bubur keliling yang tertipu hingga ratusan juta rupiah oleh anggota polisi yang menjanjikan anaknya lolos tes kepolisian. Korban bahkan menggadaikan sertifikat rumahnya. Polisi menetapkan 1 ASN dan 1 anggota polisi menjadi tersangka. Kita beralih ke informasi lainnya Moji Badi, penemuan jasad perempuan dengan kondisi mengenaskan di bawah jurang hutan pohon bambu di Desa Pasir Baru, Sukabumi, Jawa Barat menyisakan banyak misteri. Dokter menemukan kejanggalan pada bagian leher jasad. Kerap terjadi pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Siswi SMP berusia 14 tahun di Subang, Jawa Barat menjalani perawatan intensif di rumah sakit lantaran menjadi korban kekerasan seksual. Remaja yang mengaku diperkosa 4 pria tersebut mengalami pendarahan. Sementara itu di berita selanjutnya, tengah beristirahat setelah menutup lapak jualan, sejumlah pedagang sayur malah diserang 3 pemuda menggunakan senjata tajam. Peristiwa yang terjadi di kawasan Gambir, Jakarta Pusat tersebut terekam kamera pengawas. Cegah balap liar, polisi gelar razia. Selain menyita puluhan sepeda motor tidak sesuai standar, polisi juga menemukan 4 botol minuman keras di jok motor. Moji Badi, jangan kemana-mana karena Moji Pagi akan segera kembali dengan informasi mengenai anak yang rentan menjadi korban kekerasan. Informasi akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Moji Pagi bersama saya Shana Saprilia. Tidak kekerasan yang dititipkan orang tua pada pihak lain belakangan marak terjadi dengan sang pengasuh sebagai tersangkanya. Dari sejumlah kasus, umumnya karena kepercayaan yang diberikan kepada pengasuh tak diiringi pemantauan dari orang tua, sehingga membuka peluang terjadinya hal yang tidak diinginkan, termasuk kekerasan pada sang buah hati. Perjudian bisa terjadi di mana saja dan bisa juga terjadi di sekitar lingkungan kita. Seperti informasi berikut ini, puluhan pria diringkus polisi dari lokasi judi sabung ayam terbesar di kota Gorontalo. Selain barang bukti 20 ekor ayam aduan dan sejumlah uang, polisi juga menyita puluhan kendaraan milik para pelaku pejudi. Harap selalu berhati-hati terhadap seluruh barang bawaan Anda. Barang berharga dalam mobil parkir bisa jadi sasaran empuk para pencuri. Seperti di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, komplotan pencuri dengan mudahnya mengambil laptop usai memecahkan kaca mobil dalam waktu yang sangat singkat. Kita beralih ke informasi lainnya, Moji Badi, penyidikan kematian siswi SMP yang jasadnya ditemukan dalam karung dan dibuang ke saluran irigasi di Mojokerto membawa teman sekelas korban menjadi tersangka. Polisi juga menetapkan tersangka lainnya yang ikut membantu pembunuhan, bahkan memperkosa jenazah korban. Berhati-hati dan harus waspada saat menggunakan telepon genggam. Jangan seperti kasus yang satu ini ya Moji Badi. Diduga tersengat listrik saat mengisi ulang baterai ponsel. Seorang mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas di kamar tidurnya sendiri. Dan Moji Pagi masih akan segera kembali dengan informasi mengenai keresahan warga akibat sampah. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Moji Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama saya Syara Saprilia dalam Moji Pagi. Puluhan ton sampah yang menumpuk di lahan milik warga meresahkan masyarakat di Kota Bekasi, Jawa Barat. Gundukan sampah itu menyebarkan bau busuk hingga warga khawatir akan terserang penyakit. Di informasi selanjutnya, ruas jalan menuju flyover atau jalan layang di Marunda Cilincing, Jakarta Utara kembali ambles. Cegahnya terjadi kecelakaan, sebagian ruas jalan ditutup dengan beton pembatas. Di informasi lainnya, Moji Badi, harga daging ayam potong di Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih sangat tinggi hingga tembus di angka Rp43.000 per kilogramnya. Kondisi ini pun dikeluhkan baik oleh pedagang maupun para pembeli. Kita beralih ke informasi terkait haji. Mencegah pembengkakan biaya, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia meminta pemerintah Arab Saudi agar jemaah calon haji kuota tambahan mendarat di Jeddah bukan di Madinah. Sementara prosesi pelepasan jemaah calon haji di Lombok Tengah diwarnai aksi saling desak keluarga yang mengantar. Masih informasi seputar haji, air zam-zam di Masjid Nabawi Madinah selalu tersedia. Kebutuhan air zam-zam bagi jemaah di Masjid Nabawi selalu mendapatkan pasokan langsung dari sumber air zam-zam di Mekah, Arab Saudi. Dalam sehari sebanyak 400 ton air akan habis. Di informasi lainnya, uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB sukses menembus kecepatan 300 km per jam. Laju ini semakin dekati kecepatan operasional di angka 350 km per jam. Wah, jadi semakin gak sabar ya Moji Badi, sebentar lagi kita bisa menaikkan KCJB. Wah, kita harus siap-siap nih untuk menyiapkan dananya juga nih karena pastinya tidak semurah kereta yang biasa. Dan setelah ini kami akan hadirkan informasi mengenai satelit Republik Indonesia yang sukses diluncurkan. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Moji Pagi. Kembali lagi di Moji Pagi bersama saya Syana Saprilia. Moji Badi, untuk mengatasi kesenjangan digital di pelosok tanah air, Indonesia berhasil meluncurkan satelit Republik Indonesia atau Satria 1 dari Florida, Amerika Serikat. Indonesia boleh berbangga karena Satria 1 ini merupakan satelit terbesar di Asia dan kelima terbesar di dunia. Wow, luar biasa ya Moji Badi, jaringan digital di Indonesia menjadi semakin luas nantinya. Dan di informasi lainnya, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan resmi kenegaraan Kaisar Naruhito bersama Permaisuri Masako di Istana Bogor. Ini merupakan kunjungan kenegaraan pertama Kaisar Jepang usai dilantik pada tahun 2019 lalu. Wow, semoga adanya kunjungan tersebut, kerjasama dari Indonesia dan juga Jepang bisa terjalin menjadi baik ya Moji Badi. Dan setelah mengalami penundaan sidang perdana dengan terdakwa Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat Senin siang. Kita beralih ke informasi lainnya Moji Badi, buat orang tua yang mau mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah menengah kejuruan swasta di Jakarta. Senin kemarin penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahap 2 tahun 2023 sudah dibuka. Nah, untuk tahap 2 ini kuota kursi dibatasi. Moji Badi, aktivitas para bakal calon presiden akhir pekan kemarin menjadi sorotan nih. Di antaranya unggahan Prabowo Subianto yang makan bersama Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Selengkapnya dalam Pilih Indonesia. Dan selanjutnya Moji Pagi masih akan segera kembali dengan informasi menarik seperti aktivitas untuk mengisi liburan anak. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya Syara Saprilia dalam Moji Pagi. Moji Badi, saat ini masak-memasak digemari berbagai kalangan dan juga berbagai usia.
tak terkecuali anak-anak. Tak heran kini bermunculan tempat belajar memasak khusus untuk anak. Salah satunya ada di Kota Bogor, Jawa Barat. Masih mengenai mengisi libur anak. Nah, sambil mengenalkan anak dengan berbagai hewan ternak bisa dilakukan di wisata Little Ranch yang ada di kawasan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Berikut informasi selengkapnya khusus untuk Anda. Nah, itu dia tadi tempat untuk liburan anak yang ada di Bogor dan juga Semarang. Bisa jadi referensi nih untuk ayah bunda ya. Dan untuk perakiraan cuaca hari ini, wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diperkirakan seluruhnya akan cerah berawan. Siang hingga malam hari, cuaca langit ibu kota Jakarta keseluruhannya diperkirakan bakal berawan. Begitu juga Bekasi dan Depok, Jawa Barat. Namun di kota Bogor, siang harinya diperkirakan hujan deras, hujan dengan intensitas ringan. Namun malamnya akan berawan. Dan berikut perakiraan cuaca yang telah kami rangkum dari laman BMKG. Mojibadi jangan lupa untuk dukung dan juga saksikan pertandingan AFC Challenge Cup for Women 2023 Chinese Taipei versus Iran. Hari ini pukul 1:30 siang dan dilanjutkan Mongolia melawan Uzbekistan pukul 4 sore. Serta yang ditunggu-tunggu nih oleh seluruh masyarakat Indonesia, yakni kontra Filipina pukul 6:30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan lewatkan juga pertandingan Volleyball Nations League 2023 antara Belanda lawan China pukul 1 malam, live dan eksklusif hanya di Moji. Mojibadi jangan lupa untuk segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan tentunya keseruan program-program yang ada di Moji. Dan usai sudah rangkaian Moji Pagi untuk hari ini, semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Syahnaz Aprilia pamit undur diri, sampai jumpa dalam Moji Pagi selanjutnya. Tentunya hanya di Moji, seru banget dan selamat beraktivitas. It's Moji.